Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Langsung saja melanjutkan mengenai penjelasan saya yang kedua, yakni tentang putusan Hakim Petun guna memenuhi tugas akhir hukum acara Petun yang beratasnamakan Jamilatun Nisa dengan NIM 20020111101332 di kelas HKI ICP 2020. Oke, untuk putusan Hakim Petun itu tujuan diadakannya suatu proses di pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim, yang dimana putusan hakim itu lazim disebut dengan putusan pengadilan, yang merupakan suatu yang sangat diinginkan atau yang dinanti-nantikan oleh pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa di antara mereka sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim ini pihak-pihak yang bersengketa itu mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Kemudian, menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim ini merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak. Nah, dipandang dari isinya, putusan itu dapat dikualifikasikan kepada putusan deklaratoir, putusan konstitutif, dan putusan kondemnatoir. Nah, putusan deklaratoir itu berisi tentang pernyataan terhadap keadaan hukum yang sudah ada dan tidak menimbulkan keadaan hukum baru. Nah, putusan yang bersifat konstitutif itu adalah putusan yang menimbulkan keadaan hukum baru atau meniadakan keadaan hukum lama. Begitu putusan berkekuatan hukum tetap, maka sudah terjadi keadaan hukum baru. Kemudian untuk putusan kondemnatoir itu adalah putusan yang berisi tentang penghukuman atau kewajiban pelaksanaan sesuatu. Nah, pada putusan peradilan tata usaha negara, itu ada kalanya putusan itu bersifat kondemnatoir, juga dapat yang merupakan putusan konstitutif. Nah, pernyataan batal atau tidak sahnya suatu keputusan bersifat itu hanya bersifat deklaratoir. Putusannya bersifat konstitutif, misalnya putusan pembebanan pembayaran ganti rugi, atau pembebanan melaksanakan rehabilitasi dan penetapan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang mengakibatkan tertundanya keberlakuan suatu keputusan pemerintah untuk sementara. Nah, putusan yang bersifat konstitutif ini walaupun menimbulkan keadaan hukum baru atau meniadakan keadaan hukum lama namun tidak langsung dapat terlaksana dan memerlukan putusan penghukuman sebagai tindak lanjut agar materi putusan konstitutif itu menjadi nyata. Oleh karena itu, yang relevan untuk yang dilaksanakan dalam putusan yakni yang bersifat kondemnatoir. Apabila dihubungkan dengan bentuk putusan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka putusan yang bersifat kondemnatoir itu mencakup beberapa. Yang pertama itu ada kewajiban mencabut keputusan administrasi yang telah dinyatakan batal. Kemudian kewajiban mencabut keputusan administrasi dan menerbitkan keputusan pengganti. Kemudian ada kewajiban menerbitkan keputusan dalam hal objek sengketa keputusan fiktif negatif. Kemudian ada kewajiban membayar ganti rugi. Kemudian ada kewajiban melaksanakan rehabilitasi dan membayar kompensasi dalam sengketa kepegawaian. Nah, putusan peradilan tata usaha negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dapat dikualifikasikan dalam 4 kategori. Yang pertama itu ada putusan pokok, yang dimana putusan pokok ini merupakan pernyataan batal atau tidak sah keputusan administrasi negara yang disengketakan. Hal ini berdasarkan pada pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Kemudian selanjutnya itu ada putusan tambahan.
Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pejabat pemerintah yang mengeluarkan keputusan. Keputusan tersebut bisa berupa pencabutan keputusan administrasi negara yang bersangkutan, pencabutan keputusan administrasi yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan baru, kemudian ada penerbitan keputusan dalam objek gugatan keputusan fiktif negatif. Selanjutnya itu ada putusan remedial atau pemulihan. Nah, putusan remedial itu untuk memulihkan akibat yang telah ditimbulkan oleh keputusan pemerintah yang dinyatakan batal atau tidak sah, berupa ganti rugi dan rehabilitasi. Selanjutnya itu ada putusan penguat atau pengefektifan. Nah, putusan penguat ini adalah putusan sebagai alat pemaksa supaya putusan yang bersifat kondemnatoir ini dapat terlaksana. Contohnya, kewajiban membayar sejumlah uang paksa, terus ada penjatuhan sanksi administrasi, kemudian ada perintah mengumumkan pejabat yang tidak melaksanakan putusan pada media massa cetak, kemudian mengajukan kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, kemudian mengajukan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. Nah, pada putusan akhir itu adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim setelah pemeriksaan sengketa tata usaha negara selesai yang mengakhiri sengketa tersebut. Hal ini terdapat pada pasal 97 ayat 2. Kemudian dalam putusan akhir itu ada gugatan ditolak, gugatan tidak diterima, gugatan gugur, gugatan dikabulkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.